Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihu, dan jangan menikah siapa kalian al-musyrikat kepada perempuan-perempuan musyrikat hatta yu'minna, sehingga mereka beriman. Wala amatum mu'minah, seorang budak mukminah yang mukminah khairum min musyrikah, andai saja ada, walaupun sepertinya harga dirinya rendah, tapi kalau mukminah itu lebih bagus min musyrikah, dari wanita musyrikah. Walau a'jabatkum, meskipun wanita musyrikah tadi a'jabatkum, mengherankan, menyilaukan kalian semua. Wala tunkihu, demikian juga sebaliknya, jangan menikah siapa kalian perempuan al-musyrikin, kepada orang-orang musyrikin, hatta yu'minu, sampai laki-laki musyrikin itu beriman. Wala abdum mu'min, bagaimanapun laki-laki yang mukmin, meskipun sepertinya harga dirinya kurang terhormat, kalau dia mukmin khairum min musyrik, itu lebih bagus dari laki-laki yang musyrik. Walau a'jabakum, walau musyrik tadi sepertinya mengherankan penampilannya. Ulaika, adapun mereka, kenapa kita tidak boleh menikah dengan musyrikat dan musyrikin? Karena mereka ini yada'una, mengajak, ilan nar, kepada neraka, kepada hidup yang tidak tenang. Padahal di dalam rumah tangga itu harus saling menghargai, ada yang didengarkan keputusannya, ada yang didengarkan juga pendapatnya. Kalau berbeda agama, dipastikan tidak akan melahirkan ketenangan rumah tangga dunia akhirat. Kata menurut satunya, kalau keluar harus menutup aurah. Kata yang satunya, nggak usah menutup aurah kalau keluar, karena itu kan seni. Kata satunya, jangan minum memabukkan. Kata satunya, nggak apa-apa, itu untuk menghangatkan tubuh. Kata yang satunya, jangan makan makanan yang diharamkan seperti daging babi dan lain sebagainya. Kata yang satunya, nggak apa-apa, itu enak. Akhirnya tidak akan melahirkan ketenangan rumah tangga. Allah menyarankan di dalam rumah tangga agar menghindari hal-hal yang membuat tidak tenang, perbedaan terlalu jauh. Wallahu, dan adapun Allah, sedangkan Allah dan orang yang tunduk kepada Allah, baik itu mukmin atau mukminah, mereka ini semua mengarah kepada arah yang sama, yaitu ilal jannah, ke jannah, kepada surga, wal maghfirah, dan kepada ampunan apabila ada kekurangan, sama-sama mengarah kepada mengharap ampunan dari Allah. Itu semua terjadi biiznihi, apabila
atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu, dan menjelaskan siapa Allah ayatihi, kepada ayat-ayat Allah, termasuk ayat tentang pernikahan ini, linnasi, bagi manusia, la'allahum, agar mereka semuanya manusia, yatadzakkarun, dapat mengambil pelajaran. Surah Al-Baqarah ayat 221. Wa qala Muqatil, nazalat hadhil ayah fi Abi Mirthad Al-Ghanawi wa qila fi Mirthad ibn Abi Mirthad wasmuhu Kannas ibn Husain Al-Ghanawi ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah sirran liyukhrija rajulan min ashabihi wa kanat lahu bi Makkah imra'atun yuhibbuha fil jahiliyyati yuqalu laha Anaq, faja'athu faqala laha innal Islam harrama ma kana fil jahiliyyati, qalat fatazawwijni, qala hatta asta'dzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi mengutus Abi Mirthad Al-Ghanawi. Pak Mirthad ini ada yang menurut pendapat lain, orang yang lain. Tidak penting soal nama, tapi yang penting kasusnya. Dan kasus ini berlaku umum. Suatu ketika Pak Mirthad ini diutus oleh Nabi agar dari Madinah datang ke Mekah secara rahasia. Tujuannya untuk menyelamatkan kaum laki-laki supaya tidak tersiksa berada di Mekah, karena waktu itu Mekah dikuasai oleh mereka, sehingga orang Islam termasuk minoritas dan sangat tidak dihargai, tidak dijaga keselamatannya oleh mereka yang berkuasa waktu itu, orang kafir. Lalu sebelumnya Pak Mirthad ini sudah punya teman, imra'atay yuhibbuha, mereka saling simpatik, saling menyukai mulai dari dulu di zaman jahiliyah. Tapi Pak Mirthad ini masuk Islam, sedangkan perempuannya ini namanya Anak belum masuk Islam. Kemudian mendengar bahwa Mirthad datang ke Mekah, Anak segera menemui Mirthad dan mengajak untuk menikah. Kemudian Mirthad menjawab, kami ini udah masuk Islam, jadi kami khawatir tidak boleh menikah dengan Anda. Kami akan menikahi Anda, tapi kami menyampaikan dulu kepada Nabi. Hatta asta'dzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fasta'dzinuhu fanahahu 'anit tazawwuji biha li'annahu kana muslimau wa hiya musyrikah. Lalu Nabi menyampaikan tidak diperkenankan pernikahan kalau beda agama. Jadi kalau mau, dia harus betul-betul bukan karena ingin menikah dengan Pak Mirthad ini, tapi betul-betul karena kesadaran sendiri mau memeluk agama Islam. Sehingga orang Islam pun tidak diperkenankan menipu, tapi memberi contoh dan mengajak orang lain dengan kesadaran apabila berkenan, tertarik dengan kebaikan Islam dan orang Islam itu. Lalu Nabi membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Demikian juga sebaliknya, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Al-Baqarah 221 ini tidak memperbolehkan orang menikah beda agama. Tapi nanti di dalam Al-Maidah ada yang berpendapat itu memperbolehkan orang menikah dengan ahli kitab. Ini yang dimaksud ahli kitab dengan catatan dia yu'minna. Kalau dia beriman atau hatta yu'minu, maka meskipun ahli kitab boleh dinikahi. Tapi kalau tidak beriman, maka tidak boleh. Karena kita tahu di Indonesia saja bagi orang yang beda agama itu harus satu agama. Kalau enggak Islam semua, kalau enggak tidak Islam semua. Yang tidak Islam nikahnya di catatan sipil, sedangkan yang Islam itu di KUA. Satu. Waqtalafal ulama fi ta'wil hadhil ayah faqala at-ta'ifah. Lagi pula kalau sekarang kitab-kitabnya ahli kitab itu
Taurat maupun Injilnya sudah dirubah. Artinya sudah namanya ahli kitab, isinya sudah beda. Botolnya tetap botol biasa, tapi isinya sudah, mohon maaf, yang memabukkan. Faqalat ta'ifatun harramallahu nikahal musyrikat fi suratil Baqarah thumma nusifin hadhil jumlah nisa ahlil kitab fa'allahunna fi suratil Ma'idah. Bagaimana kasus yang dialami sahabat di zaman dulu? Sahabat di zaman dulu kitabnya belum dirubah, atau mukmin atau mukminah. Haddatsana Al-Laits An-Nafi' anna Abdullah ibn Umar kana, kata sahabat Abdullah bin Umar, wala a'rifu syai'an minal isyraq a'zama min an taqula al-mar'atu rabbuha Isa aw 'abdun min ibadillah. Tidak ada sekutu, perbuatan menyekutukan yang lebih besar masalahnya, dosanya, dengan seorang yang menganggap bahwa Tuhan mereka itu adalah Isa atau hamba dari hambanya Allah. Itu sehingga tidak diperkenankan nikah beda agama. Meskipun ada yang beda pendapat, tapi perbedaan beda pendapat itu yang dimaksud apabila ahli kitab itu kitabnya belum dirubah dan mereka mukmin atau mukminah. Ini perdebatan panjang sekali. Al-Maidah ini turun di Madinah, sedangkan Al-Baqarah ini di Madinah tapi di awal, sedangkan Al-Maidah akhir yang turun di Madinah. Namun demikian digabungkan satu ayat dengan ayat yang lain, intinya apabila mukmin dan mukminah. Karena pada dasarnya mereka ini sama-sama muslim. Soal disebut ahli kitab karena sama-sama punya kitab samawi, yaitu seperti Yahud dan Nasara. Nabinya dulu kita tahu Nabi Musa, yang satu Nabi Isa. Semuanya mereka sama-sama mengajak kepada Islam. Dan setelah datang Al-Quran, maka semuanya harus kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu memenuhi, mencakup semua isi kitab-kitab sebelumnya. Waruya an Umar annahu farraqa baina Talhata ibni Ubaidillah wa Hudzaifah ibn al-Yaman wa baina kita biatain. Jadi sahabat Talha bin Ubaidillah, sahabat Hudzaifah bin al-Yaman menikah dengan wanita ahli kitab, lalu oleh Sayyidina Umar dipisahkan, minta agar mereka berpisah. Kenapa? Karena Sayyidina Umar menyampaikan masih banyak wanita muslimah. Satu, kedua, supaya orang nanti tidak salah paham. Kalau banyak wanita muslimah, kenapa harus ke yang lain? Di antara alasannya Sayyidina Umar untuk terus memperteguh bagaimanapun derajat Islam itu lebih tinggi dari derajat yang lain, termasuk ahli kitabnya. Bagaimanapun Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran melampaui Nabi dan kitab-kitab yang lain. Memang satu sisi la nufarriqu baina ahadim minhum, jadi tidak dibedakan, tapi di lain yang lain tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Wa qala nutalliqu ya amiral mu'minin wa la taghdab, faqala law jaza talaquma la jaza nikahukuma walakin ufarriqu bainakuma saghratan qam'atan. Jadi dhalla wa saghara. Qala Ibnu Athiyyah wa hadha la yustanad jayidan wa asnada minhu anna Umar arada at-tafriqa bainahuma faqala Hudzaifah atazum annaha haramun fa khalli sabilaha ya amiral mu'minin, faqala la azum annaha haram walakinni akhafu an ta'atau al-mumisat minhun. Jadi alasannya karena untuk lebih hati-hati dan masih banyak yang muslim. Yang ketiga, menjaga kemuliaan Islam, muslimin dan muslimat. Berikutnya di dalam menjelaskan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221, tafsir Al-Qurtubi menggabungkan dengan ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin
ay yunazzala alaikum min khairim min rabbikum. Al-Baqarah ayat 105. Karena ahli kitab ini termasuk al-musyrikin, mereka ini kalau yang sekarang dan akan datang itu tidak suka apabila ada kebaikan Al-Quran datang kepada al-muslimin. Ayyunazzal alaikum min khairim min rabbikum. Demikian juga masalah kenabian, maunya dari al-musyrikin atau ahli kitab, bukan Nabi Muhammad SAW yang Arab. Demikian juga Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang namanya alladzina kafaru termasuk min ahlil kitab wal musyrikin, mereka selalu merongrong Al-Quran dan As-Sunnah dan muslimin sampai hari kiamat. Al-Bayyinah ayat 1. Yang diperbolehkan bagaimana dengan Al-Maidah ayat 5, wal muhsanat minal ladzina utul kitab wal muhsanat minal mu'minat. Jadi yang tetap berpegang teguh kepada kitabnya, berpegang teguh kepada kitabnya dibuktikan dengan al-mu'minat. Jadi wal muhsanat minal ladzina utul kitab wal muhsanat minal mu'minat, harus berpegang teguh kepada utul kitab, berikutnya berpegang teguh kepada al-mu'minat. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Wal muhsanat minal ladzina utul kitab min qablikum wa inna min ahlil kitab lamay yu'minu billah. Karena dari ahli kitab itu ada yang beriman. Selama beriman seperti Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi, maka beliau ini derajatnya sudah bukan dilihat dari ahli kitab atau bukan ahli kitab, tapi dilihat dari atqakum, siapa yang paling takwa. Oleh karena itu sembelihannya ahli kitab boleh apabila menyebut disembelih dia Islam, disembelih dengan cara Islam, menyebut baca bismillah, tidak menyebut nama Tuhannya mereka, nggak ada masalah. Jadi ayat itu yang dimaksud yufassiru ba'duha ba'dha. Min ahlil kitab ummatun qa'imah yatluna ayatillah. Dari ahli kitab itu ada ummah yang qa'imah, tekun istiqomah, yatluna ayatillah, membaca Al-Quran ana al-lail, di waktu malam, wahum yasjudun, mereka sholat malam, habis itu baca Al-Quran. Ali Imran ayat 113. Ini memperkuat bahwa ahli kitab itu yang diperbolehkan dinikah dan diperbolehkan hasil sembelihannya apabila berpegang teguh kepada kitabnya yang masih bersih, yang belum dirubah Taurat dan Injilnya, dan tetap beriman kepada Allah. Ummatun qaimah yatluna ayatillah, membaca Al-Quran, melaksanakan Al-Quran di tengah malam dan sujud. Allah menyampaikan di dalam At-Taubah 29 ini sebagai penjelasan terhadap Al-Baqarah 221, kenapa Allah tidak memperkenankan menikah dengan beda agama. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, sampai Allah mengingatkan bahwa mereka ini saghirun. At-Taubah ayat 29. Tidak bisa disamakan antara Nabi Ishaq, Nabi Yakub yang Bani Israel dengan Bani Israel sekarang. Meskipun kalau sekarang ada Bani Israel yang Zionis, ada Bani Israel yang tidak Zionis. Bani Israel yang tidak Zionis, yang tidak memerangi teman kita, saudara kita di Gaza, meskipun beda agama. Tapi yang Zionis, yang jelas-jelas membunuh saudara kita di Gaza. Kalau mereka tidak memerangi kita umat Islam, meskipun mereka Israel, tetap berlaku Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, kita tidak boleh menyakiti dan mengganggunya. Wa nazalat fi khansa'ah walidatin sauda kanat li Hudzaifah ibn al-Yaman faqala laha Hudzaifatu ya khansa. Suatu ketika sahabat Hudzaifah bin al-Yaman ini menyebut pembantunya bernama Khansa. Karena hitam, jadi dipanggil si hitam, kira-kira begitu.
beliau tanpa sengaja lalu sampailah berita itu kepada Nabi, dan beliau bertanya tentang kasus itu. Nabi menyampaikan tidak boleh. Kalau sifatnya memanggil hanya untuk memberitahu supaya cepat orang tahu ciri-cirinya, cepat dikenal, tidak ada masalah. Tapi kalau sifatnya untuk menghina, maka tidak boleh. Maka setelah mereka merasa berdosa kepada pembantunya, sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman ini menikahi pembantunya karena ingin menebus dosanya kepada pembantunya, si perempuan hitam namanya Khonsa itu. Lalu nanti dibuli oleh teman-temannya, kenapa Anda ini orang putih kok menikah dengan orang hitam, legam, pembantu lagi, budak lagi. Ini pelajaran bahwa orang itu bukan dilihat dari pembantu atau bukan, hitam atau bukan, tapi dilihat dari ketakwaannya, dan mereka ingin menebus dosa-dosanya. Nah, ini kasus per kasus, tidak harus kita mengikuti secara kasus per kasus, tapi dilihat dengan kemampuan dan kita masing-masing. Qad dzukirti fil mala'il a'la ma'a sawadik wa damamatik. Masya Allah ya Khunsa, kamu ini pembantu hitam legam tapi luar biasa. Derajatmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai Allah Nabi membacakan Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah ayat 221. Allah menyampaikan wala amatum mu'minah khairum mim musyrikah walau a'jabatkum. Wa anzalallahu ta'ala dzikraki fi kitabihi fa'ataqaha Hudzaifatu. Kemudian memerdekakan hak kepada Khonsa. Hudzaifatu siapa sahabat Hudzaifah, wa tazawwajaha dan menikahi. Ini kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan tentu kita tidak memaksakan. Wa qala Sudiyyu nazalat fi Abdullah ibn Rawahah. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini juga berhubungan dengan sahabat Abdullah bin Rawahah. Kana lahu amatun sauda falatamaha. Sahabat Abdullah bin Rawahah ini punya pembantu budak hitam legam, karena salah nggak sengaja dipukul, falatamaha fi ghadab, karena dalam keadaan emosi, tsumma nadima, kemudian nyesal setengah mati. Kemudian tsumma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian melaporkan kasusnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hiya ya Abdullah? Qala tasum wa tusalli wa tuhsinul wudu'a wa tashhadu syahadatain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi mu'minah. Gimana ceritanya? Ya karena kami emosi, Nabi. Tapi dia ini sebenarnya orangnya baik, rajin puasa, rajin salat. Wa tusalli wa tuhsin al-wudu'. Wudu'nya bagus, bersih, meskipun hitam, dia rajin mandi, rajin wudu', harum, bersih. Wa tashhadu syahadatain. Luar biasa pokoknya Nabi. Faqala Rasulullah hadhihi mu'minah, itu perempuan solehah yang sangat bagus itu. Faqala Ibnu Rawahah la atiqannaha wa la ta'zawwajannaha. Kalau begitu kami akan merdekakan Nabi dan kami akan menikahi. Fafa'ala, kemudian dibuktikan. Fata'ana alaihi nasum minal muslimin wa qalu nakaha amatan wa kanu yarawna an yankihu ilal musyrikina. Kata teman-temannya, ngapain mas sampai nikah sama perempuan kayak begitu? Mendingan cari itu wanita musyrikin, menikah yang kinclong-kinclong kalau bahasa kita. Wa kanu yunkihunahum raubatan fi ahsabihim fa nazalat hadhil ayah. Kemudian Allah menyampaikan orang itu bukan dilihat ya kalau bisa ya semuanya, tapi kalau nggak bisa, kalau harus memilih maka dipilihlah yang kira-kira bisa menyesuaikan untuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, setahap dan mustahab, supaya rumah tangganya tenang. Warwiya anna Hudzaifah ibn al-Yaman tazawwaja majusiyah. Yang dinikahi oleh sahabat Hudzaifah ini tadinya perempuan majusiyah, penyembah api. Lalu dia masuk Islam, baik Islamnya bertahap. Wa anna Umar qala lahu tallikha. Ini cerita dari At-Tabari juz 2 halaman 378-379. Katanya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat yang lain bahwa idza syahidat alla ilaha illallah wa ti'aha dalilun ala fasadi qauli man za'ama an nasabi autas uti'na wa lam yuslimna. Jadi boleh itu kalau sudah membaca dua kalimat syahadah.
Kalau belum membaca 2 kalimat syahadah nggak boleh. Kunna nuwajjiha ilal qiblah wa na'murha an tuslima wa tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah thumma na'muruha an tautasilah. Jadi suruh baca syahadat, kalau bisa mandi dulu, kalau enggak ya syahadat dulu baru mandi dulu. Nah, sahlah nikah. Dan nikah itu harus pakai saksi. La nikah illa biwaliyin. Itu Abu Daud 2085. Untuk apa saksi itu gunanya? Untuk pertimbangan. Karena biasanya orang menikah itu kalau dia belum pernah menikah, yang terjadi itu emosi. Karena emosi melihat harta, jabatan, ketampanan fisik. Nah, minta pendapat dari kedua orang tua atau kepada wali, sehingga nanti orang tua memberikan pertimbangan. At-Tirmidzi 1101. Ini pelajaran juga, apabila kita hendak membeli sesuatu, kita minta musyawarah pertimbangan kepada yang lain-lain supaya kita tidak mudah membeli sehingga yang timbul adalah emosi terhadap sesuatu barang. Ibnu Majah 1881. Kalau bahasa agama itu istikharah. Jadi musyawarah, istikharah. Nah, nanti setelah itu mudah-mudahan melangkah menghasilkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ahmad juz 4 halaman 394 413, Ibnu Hibban 4077. Ad-Darqutni juz 3 halaman 221 222. Dan masih banyak lagi, karena Allah mengingatkan wala tunkihul musyrikin. Ini ada yang mengartikan ini yang dimaksud menikahkan. Angkah yungkihu. Jadi bisa artinya menikah, bisa artinya menikahkan. Fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna. Al-Baqarah 232. 221, 232 ini juga sebagai dalil bahwa nikah itu harus pakai wali. Fala ta'dhuluhunna ayyankihna, apabila dua seorang yang berbeda jenis lalu saling menyukai karena Allah, maka harus dinikahkan dan walinya tidak boleh menolaknya, kecuali walinya punya pertimbangan yang betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka bisa dipertimbangkan. Tapi ini mesti dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahun. Al-Baqarah 232. Dulu namanya Maqil bin Yasar. Ini dia tidak mau menjadi wali karena saudaranya dinikahkan dengan seorang laki-laki. Lalu diperlakukan oleh suaminya tidak terhormat, saudarinya itu. Lalu suaminya ingin balik lagi, marahlah si Maqil bin Yasar. Dulu saya nikahkan kamu dengan saudari saya, ternyata saudari saya kamu perlakukan dengan tidak terhormat. Sekarang kamu ingin balik lagi. Maqil nggak mau. Akhirnya Allah menyampaikan, dia ini rupa-rupanya sudah tobat, dia sudah sadar dan tidak akan mengulangi lagi itu suaminya. Dan ketepatan itu adik kamu juga masih suka. Oleh karena itu kalau betul-betul dia niat karena Allah, beri kesempatan untuk dia dan kamu harus mau menikahkan lagi. Al-Baqarah 232. Fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahun. Ini pelajaran supaya rumah tangga itu kadang-kadang ada angin dari luar, ada angin dari dalam, sehingga kalau sudah menikah awalnya harus dipertimbangkan, maka setelah itu harus bisa betul-betul kuat dari dalam, kuat dari luar, sehingga tidak mudah terhempas oleh angin yang dari dalam dan dari luar. Nah, khawatir mudah nikah, mudah pisah. Apalagi kalau sudah punya anak, kasihan anaknya. Kecuali apabila betul-betul menyakitkan, khawatir demi keselamatan anak dan diri sendiri, daripada hidup seperti di neraka, lebih baik pisah. Siapa tahu mereka berdua mendapatkan jodoh yang lebih baik menurut Allah untuk mereka masing-masing. Dan Allah pasti menjamin untuk sesuatu yang lebih baik. Tapi tidak boleh kita mudah berpisah. Ayat yang menganjurkan agar pernikahan itu harus ada wali, yaitu Al-Quran surah An-Nisa ayat 25 juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fankihuhunna biizni ahlihinna. Maka menikah itu harus izin keluarganya, nggak boleh nikah sambil lari. Ya capek lah kalau sambil lari nikah kan. Maksudnya itu tanpa musyawarah dengan keluarga. Jadi nikah itu lebih baik orang terus terang, kita saja mohon maaf ini mempunyai atau memiliki atau membeli barang saja kita harus musyawarah dengan keluarga, apalagi menikah. Menikah harus ada wali dan harus ada 2 saksi. 2 saksi ini yang adil, bukan dilihat dari uang dan jabatannya. Cari saksi yang dia itu orangnya lebih dekat kepada Allah. Cari mungkin keluarga yang rajin ibadah dan lain sebagainya. Bukan dilihat dari wah ini berhasil nih, jabatannya tinggi, uangnya banyak. Jangan. Jadi cari yang betul-betul jadi wali kita dan saksinya itu betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ankihul ayama minkum. Itu An-Nur ayat 32. Sama saja itu sebagai dalil bahwa harus ada wali dan saksi. Menikahkan yang tidak punya pasangan minkum. Kalau yang sudah punya pasangan, ya itu harus ada syarat berikutnya, yaitu izin kepada pasangannya yang sebelumnya. An-Nur ayat 32. Demikian juga Al-Qasas ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni uridu an unkihaka. Hamba Allah ada yang menyampaikan itu Nabi Syuaib menyampaikan saya mau menikahkan kamu. Nah, artinya kan ada wali, tidak nikah sendiri. Saya mau menikahkan kamu dengan salah satu putriku, kira-kira begitu. Dengan mas kawin nanti menjadi menemani Nabi Syuaib sekitar 10 tahun untuk diajari bisnis, untuk dikuatkan dulu imannya, cara rumah tangganya, cara bisnisnya, fisiknya udah kuat, dilepas oleh Nabi Syuaib. Nanti Nabi Musa balik lagi menemui Fir'aun di Mesir dari Madian, karena memang Nabi Musa hidup enak di mertua di Madian, kaya raya, ekonomi terjamin. Tapi Nabi Musa kan ingat dengan umatnya ditindas oleh Fir'aun. Lalu pamit untuk ke Mesir, mengembangkan ekonomi juga di Mesir di sana supaya ada cabang ekonomi seperti pisang. Pisang itu punya banyak anak. Begitu dipisah-pisah anaknya, maka ekonominya menjadi membesar, banyak cabangnya. Tapi kalau dikumpul biasanya tidak membesar itu pisang ini. Ini satu sisi. Satu sisi lalu waktu itu Nabi Syuaib menyampaikan, ya sudah kalau memang kamu sudah kepingin ke Mesir dengan niat yang baik, saya titip anak saya dan ini dibawain kambing yang banyak oleh Nabi Syuaib. Wah, ini cerita kalau kita besok menjadi orang tua atau mertua, agar dibekali ekonomi itu anak kita yang baik, yang kuat, supaya di tempat yang baru mereka hidupnya tidak lontang-lantung dan tidak tergantung kepada orang lain, bagaimanapun itu anak dan mantu kita, apalagi kalau sudah punya cucu. Al-Qasas ayat 27, ceritanya panjang, nanti insyaallah pada waktunya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini pelajaran bahwa di dalam rumah tangga ini nanti wali yang untuk mengatur anaknya, demikian rumah tangganya, apalagi kalau berstatus suami, tanpa harus memaksakan tapi harus bermusyawarah. Tapi memang suami diberikan kesempatan untuk memutuskan suatu musyawarah yang telah dimusyawarahkan, karena harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat nanti. Ya ibtalu qawli man qala inna lil mar'atil balighah al malikah li nafsiha tazwija nafsiha wa aqdan nikahi duna waliha walau kana dzalika laha lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyada'a khitbata Hafsata li nafsiha idza kanat aula bi nafsiha min abiha. Jadi Nabi juga begitu, nikah pakai wali. Nabi menikahkan putra-putrinya. Seperti Hafsah ini kan janda. Jadi Hafsah tidak menikah sendiri, tapi ada walinya, Sayyidina Umar dan seterusnya. Andai saja kita memahami dalil
al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliha, seorang yang sudah menjanda itu lebih berhak dari dirinya untuk menikah sendiri tanpa wali. Bukan seperti itu. Tentu Hafsah sudah menikah dirinya tanpa wali, tanpa Sayyidina Umar, tidak. Jadi yang dimaksud bahwa seorang janda itu lebih berhak dengan dirinya daripada walinya, itu yang dimaksud. Kalau janda itu harus betul-betul dimintai restu oleh walinya, oleh orang tuanya, ditanya betul, kamu mau nggak nikah sama si A misal yang melamar kamu, khawatir gagal lagi. Jangan sampai kata orang tuh gagal maning son, ya gitu. Jadi tapi kalau dia belum pernah menikah, maka di situ pertimbangan orang tua sangat dominan karena dia masih pemula sehingga orang tua itu memberi pertimbangan. Sedangkan kalau dia sudah janda, dia pun sudah punya ilmu sehingga orang tua tidak boleh terlalu banyak memaksakan, tapi tetap memberikan pertimbangan sampai hari kiamat namanya orang tua itu untuk menyelamatkan rumah tangga anak dan lain sebagainya. Anna makna dzalika annaha haqqu bi nafsiha fi annahu la yaqidu 'alaiha illa bi ridhaha la annaha haqqu bi nafsiha fi an ta'taqida aqdan nikahi ala nafsiha duna waliha. Cerita seperti ini diantaranya ada di dalam Muslim 1421, Abu Daud 2098, al-bikru tusta'dzan fi nafsiha wa idnuha somatuha. Penjelasan berikutnya, la nikaha illa bi waliyyin wa syahidai adlin wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalik fa huwa batilun fa in tashajaru fasultanu waliyyu man la waliyalah. Apabila terjadi sesuatu tidak ada wali, maka bisa nanti naib bisa bertindak minta dinikahkan oleh naib. Tapi kalau bisa, naib itu terakhir, hakim itu terakhir. Kalau bisa dinikahkan oleh kedua orang tuanya, dalam hal ini bapaknya. Jadi itu yang paling bagus. Baru kalau enggak oleh keluarganya. Nah, nanti wali itu macam-macam. Jangan sampai dinikahkan orang lain. Karena itu anak kita dan lebih baik kita minta dinikahkan oleh kedua orang tua kita yang ketahuan jelas tentang amal ibadahnya dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang wali. Wali ini berbeda pendapat. Seperti Imam Malik, ya bapaknya. Nanti kalau nggak ada, ya anak laki-laki bisa, saudara laki-laki bisa, anaknya saudara laki-laki bisa, kakek bisa, paman bisa. Kata Imam Syafi'i, ya urut-urutannya ayah dulu. Kalau nggak ada ayah, maka ayahnya ayah, kakek, maka saudara laki-laki, baru setelah itu yang lain. Kalau Imam Ahmad, ayah, baru setelah itu bisa dinikahkan oleh anak laki-laki atau saudara laki-laki atau anaknya saudara laki-laki atau paman. Tapi yang jelas wali ini tentu pertama ayah, lalu bisa ke ayahnya ayah atau saudara laki-laki, baru nanti anak laki-laki, paman itu kan ayah, kakek, lalu paman, saudara laki-laki itu bisa menjadi wali. Baru yang terakhir itu nanti anak, itu ada yang berpendapat bisa. Baru setelah itu dinikahkan oleh naib dan lain sebagainya. Kullu nikahin syahida alaihi rajulan faqad kharaja min haddis sir. Bagaimana dengan nikah siri? Nikah siri itu nikah sah. Ada wali, ada saksi, tapi belum dicatatkan di undang-undang negara. Kalau pernikahan itu lebih baik jangan nikah siri, karena riskan bagi perempuan. Tapi kalau darurat silahkan. Tapi kasihan perempuan, khawatir ada sesuatu di belakang. Nikah siri itu sah. Dalam pengertian harus ada wali, saksi, mas kawin, laki, yang perempuan, lengkap, cuma belum dicatatkan. Permasalahannya kalau nggak dicatatkan, khawatir mudah tidak mengakui terjadinya pernikahan, berhubungan dengan hukum waris, anak, pembagian harta, dan lain sebagainya. Lebih baik dicatatkan. Dan sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab, kalau toh pertamanya nikah siri,
dengan terpaksa misal, maka selanjutnya tolong hargai seorang perempuan, nikahi saja dengan sah. Usahakan dia punya catatan sehingga kita kalau kita meninggal tidak menyulitkan orang yang kita nikahi. Kalau menyulitkan khawatir kita dosa, meninggal dalam keadaan tidak baik. La nikah illa bi syahidai adlin wa waliyin mursyid. Jadi berikutnya juga a'linun nikah. Nikah itu mesti diberitahu dalam pengertian bahwa kita ini nikah sah. Kalau bisa kepada tetangga kanan kiri, di samping orang tua, tetangga kanan kiri, RT, RW, meskipun tidak seramai. Tapi yang penting itu orang tahu bahwa kita menikah ini dengan pernikahan yang sah. Ada suratnya, ada saksinya. Kalau soal di situ ada makanan, ya sayur asam bagus, sama tempe, bagus dah itu. Yang penting sah. Selanjutnya lebih baik dipergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat biayanya. Misal untuk beli rumah, peralatan rumah, atau beli kendaraan yang dibutuhkan dan lain sebagainya, atau tabungan yang lain kalau melahirkan dan lain sebagainya. Daripada harus berlebihan membuang biaya hanya 1-2 jam habis beratus-ratus juta. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang mampu, kalau niatnya sedekah silahkan. Tapi kalau bisa niat sedekah menurut kemampuan, syukur apabila mengadakan resepsi dekat dengan masjid, dekat dengan rumahnya, sehingga orang tahu ketika lain waktu untuk silaturahim ke rumahnya, bukan untuk pamer, tapi tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Tapi kita dapat di situ dengan nikmat tanpa dikejar-kejar jam. Karena biasanya kalau di hotel atau di tempat gedung yang tertentu itu dikejar-kejar jam. Dalam 1 jam sudah harus selesai. Padahal kita segala sesuatu itu pingin sakinah, mawaddah, warahmah, tumaknina, tenang, tentram. Lebih baik kita misal di tempat yang sejuk, yang luas, parkirnya aman. Di situ kita makan misal soto kampung, ayam kampung, pokoknya yang berhubungan dengan yang kampung-kampung, nasi padang kampung, sayur asam, apa saja yang penting masakan kampung yang sehat tentunya, yang thayyib. Jangan sampai begitu ada orang datang ke kondangan kita, acara kita, begitu pulang kolesterol. Tapi di situ berilah makanan yang sehat-sehat, buah yang sehat, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak menebarkan penyakit bagi tamu-tamu kita. Dan ketika orang datang kita undang untuk memberikan restu atau memberikan doa, bukan kita mengharapkan amplop. Ketika kita keluar uang ratusan juta, maka kita mungkin berharap sedikit ketika orang nanti menghitung amplop itu bisa menutupi biaya yang keluar untuk biaya pernikahan. Apabila kita menikah dengan sederhana, maka kita hidup dengan tenang. Habis nikah kita tidak dikejar-kejar oleh yang mengutangin uang, debt collector. Lebih baik habis menikah kita tenang di rumah yang baru tanpa harus dikejar-kejar debt collector. Yang penting sah dan insya Allah direstui oleh Allah dan Rasulnya. A'linun nikah, jadi memberitahu siapa kalian an nikah kepada nikah. Itu maksudnya adakan semacam selamatan lah, kata orang kampung itu. Kullu rijalikum abidullah wa kullu nisaikum ima'ullah. Semua kalian itu hambanya Allah, baik laki dan perempuan. Jangan merasa laki lebih hebat, perempuan lebih hebat, etnis kelompok jamaah ini lebih hebat sedangkan yang lain. Jangan seperti itu. Bahwa dari awal sama-sama hambanya Allah. Kalau sudah menyatu, ya udah merupakan satu kesatuan, lebih dan kurangnya diterima dan harus saling ditutupi niat ibadah. La tamna'u ima Allah masajidallah ni'mal abdu innahu awwab. Semuanya itu merupakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada di dalam Ahmad juz 4 halaman 5, Ibnu Hibban 4066, hadis dari Abdullah bin Az-Zubair. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini mungkin sangat bermanfaat bagi yang mau menikah. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.